Sekarang ada orang lagi bilang, susah, banyak yang gagal. Kalau Anda bilang susah, banyak yang gagal, bukankah hampir semua bisnis seperti itu? Emang Anda pikir semua restoran yang buka sukses? Banyak restoran yang buka, walaupun enak masakannya, lokasinya strategis, banyak yang nggak diperpanjang loh. Nah, ini saya ambil data dari halaman 36 buku Business of 21st Century dari Robert Kiyosaki, buku bisnis abad 21. Dan di halaman 36 dia bilang begini, dari 100 bisnis baru, 5 tahun kemudian sisa 10, 90-nya bangkrut. 5 tahun lagi, sisa 1. Dari 100 perusahaan, sisanya cuma 1, 10 tahun, 99 perusahaan itu kemana? Jadi Anda pikir bangun bisnis itu gampang. Kalau Anda bilang MLM susah, kemungkinan Anda belum pernah bangkrut. Jalani MLM itu jauh lebih mudah. Anda nggak bisa bangkrut karena modalnya kecil. Memang nggak gampang. Tapi emang jalankan bisnis konvensional lebih gampang? Enggak juga, Bapak Ibu. Jadi kalau orang bilang banyak yang gagal, semua bidang seperti itu. Bahkan olahragawan juga kayak gitu. Pertandingan sepak bola Piala Dunia aja. Hampir seluruh dunia mempertandingkan sepak bolanya di pra Piala Dunia, yang masuk final 32. Lalu ditandingkan yang juara satu. Lari maraton juga begitu. Ribuan orang keluar dari garis start. Yang masuk finish juaranya cuma 1. Jadi semua bidang seperti itu. Malah pertanyaan ini lebih seru lagi. Kalau Anda bilang MLM susah, susah dibandingkan apa? Dibanding tadi, saya kerja 40 tahun pensiun, gak dapat duit. Mau pilih mana? Kerja 40 tahun, pensiun gak ada duit? Atau jalankan MLM 2-4 tahun, kemudian passive income selamanya. Emang bisnis konvensional lebih gampang? Banyak yang bangkrut. Apakah kerja di kantor lebih gampang? Mungkin kelihatannya gampang ya, terima gaji kayak gitu. Tapi mau sampai kapan? Mau sampai pensiun seperti itu? Berpikirlah jangka panjang juga, Bapak Ibu. Kita manusia nggak mungkin kerja selamanya. Suatu saat kita nggak bisa kerja. Apakah Anda mau tunggu sampai itu terjadi baru kita sibuk? Kenapa nggak luangkan waktu Anda yang produktif untuk membangun aset sekarang? Jangan takut yang susah. Heran ya, dengan banyak sekali orang-orang di dunia yang apa-apa susah. Saya ingat seorang pengusaha legendaris di Indonesia namanya Tongju. Dia diinterview dan dia bilang ini, kalau you takut susah, you jadi susah. Kalau Anda takut susah, hidupmu susah. Jangan takut susah. Karena memang hidup ini penuh perjuangan. Untuk sukses, kita harus keluar dari zona nyaman. Ini memang nggak gampang. Semua orang punya zona nyaman. Waktu saya pertama kali jalani MLM, saya kerja di kantor. Pulang dari kantor, apa yang saya lakukan? Nonton TV berjam-jam, atau ke mall, jalan-jalan, nonton bioskop. Itu yang saya lakukan. Hari Sabtu Minggu, rekreasi. Tapi ketika saya jalani MLM, saya harus mengorbankan kenyamanan saya. Saya keluar dari zona nyaman. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi saya tahu, kalau saya mau sukses, saya harus keluar dari zona nyaman saya. Karena tidak ada kesuksesan di zona nyaman kita. Jadi jangan takut susah. Jangan takut sakit. Karena rasa sakit itu penting. Rasa sakit itu perlu, Bapak Ibu. Kalau tangan Anda nggak ada rasa sakit, Anda pegang ceret yang lagi mendidih. Nggak ada rasa sakit, Anda pegang, tahu-tahu melepuh tangan Anda. Nah, rasa sakit itu penting. Ketika Anda menyentuh ceret yang lagi panas, tiba-tiba Anda tersentak. Menyelamatkan tangan Anda. Jangan takut dengan yang namanya rasa sakit. Sukses, harganya rasa sakit. Tapi sementara. Gagal, harganya juga rasa sakit. Tapi selamanya. Jadi Bapak Ibu, sekarang Anda mau merasakan susah, merasakan sakit atau tidak, itu pilihan Anda. Kalau Anda nggak mau merasakan sakit itu, Anda tetap akan bayar harganya. Suatu saat Bapak Ibu, Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Lebih baik saya sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Mumpung saya masih kuat, saya gunakan waktu luang saya bangun bisnis MLM, walaupun susah, walaupun sakit, tapi ini hanya sementara. Setelah itu saya freedom. AFC adalah perusahaan farmasi terbesar di Jepang ya, Bapak Ibu. Ini adalah satu peluang yang menurut saya unik. Ya, belum ada satupun perusahaan multi-level marketing yang basicnya adalah perusahaan farmasi, belum ada. AFC ini baru 2 tahun. Dan sekarang kalau mau tahu jawabannya, kita ada di 370.000 member sekarang. Dan ada berita bahagia juga yang saya mau kasih tahu, kita lagi mau buka kantor di Bali, dan habis Bali adalah Semarang. Latar belakang saya hanya driver taksi bandara. Saya ada di panggung ini sangat luar biasa berkat upline saya yang luar biasa.
Di AFC ada finishnya, ada garis finish, ada goalnya. Apa? Bushido atau 200 pairing per hari. Income kita semua sama di sini. Ya 610 juta per bulan dengan bonus tahunan 3M jadi 1 miliar per bulan. Itu masih teman-teman ingat ya. Harga di AFC adalah 1 miliar per bulan. Di sini nggak ada namanya join duluan, sukses duluan, nggak juga loh teman-teman. Cuman kalau join duluan dan bekerja dengan kuat sama dengan upline-nya, maka dia lebih hebat. Sekarang AFC teman-teman dipanggil di Metro TV, dipanggil di AP2 tau nggak apa? Ke depan akan banyak MLM lain yang punya paten-patenan. Pasti dong, kan kita udah. Ke depan banyak produk yang dibilang import is okay. Kita bukan buat bersaing buat dia. MLM AFC ini dibuat untuk jadi standar. Ke depan akan ada MLM yang datang jadi lebih baik lagi karena standarnya udah AFC. Saya mantan pedagang kaki lima di Simpang 5 Semarang. Saya ketemu AFC. Tanpa disangka dalam 1 tahun income di atas 100 juta. Jadi perkenalkan, nama saya Jo ya, saya aslinya dari Kudus ya, orang desa tapi masuk ke kota ya, dan sangat terbantu sekali dengan AFC ya Bapak Ibu. Jadi saya menjalankan bisnis ini dengan sangat luar biasa. Bapak Ibu tidak salah tempat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di sini tidak salah tempat. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Nah, karena apa? Kita berada di bisnis dan kendaraan yang tercepat dan terbesar. Konnichiwa.